Halo Tribuners, selamat datang kembali di program olahraga di Tribun Ambon, yaitu Tribol Tribun Ambon Olahraga. Saat ini Dedi Aziz tidak sendiri, saya sudah ditemani bersama seorang atlet maraton kebanggaan Indonesia, bahkan bukan hanya Maluku, yang sudah berada di samping kiri saya, Kakak Mateos Berhitu. Kakak Theo, sapaan akrabnya. Apa kabar Kakak? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol soal bagaimana persiapan Kakak Theo untuk ultramaraton di Jember dan Bali. Kemudian kita akan cerita-cerita sedikit mengenal lebih dalam soal siapa sosok Mateos Berhitu. Nah, Tribuners, langsung aja nih Tribuners kita tanya. Kakak Theo, beta mau mengawali sesi wawancara atau talk show ini dengan perkenalan mungkin. Sebenarnya orang mengenal kakak nama Mateos Berhitu itu sebagai apa dulunya awalnya begitu? Iya. Terima kasih Pak Dedi. Jadi awalnya orang kenal beta itu memang dasarnya beta, latar belakangnya beta seorang supir angkot. Nah, baru tahu fakta ini. Terus. Iya. Beta seorang supir angkot. Memang dulunya sebagai atlet. Dulunya sebagai Ya, atlet. sebagai atlet. Dan itu atletnya bukan lari jarak yang seperti sekarang yang ultramaraton. Ya. Beta sebagai atlet. Terus waktu selalu berputar, singkat cerita, beta terjun ke jadi supir angkot. Oke, jadi supir angkot umur berapa itu kira-kira? Kalau supir angkot memang sudah lama sudah lama. Dari sebelum beta jadi atlet pun beta memang rasanya sudah bisa bawa oto ya. Setelah itu, karena untuk menghidupi rumah tangga beta, keluarga beta harus betul-betul mencari dengan beta punya pekerjaan yang ada itu. Supir angkot. Ya, sebagai supir angkot. Ya, begitu. Setelah itu ada event-event untuk yang lari jarak yang ultra, yang jarak ultramaraton ini. Itu beta kan selalu lihat di berita-berita di luar negeri, berita televisi, beta lihat, ini ada orang yang bisa lari sampai bisa ratusan kilometer. Ini mungkin tipu kapa. Itu beta punya pemahaman. Secara orang awam, beta pikir, mungkin orang lari kan cuma batasnya sampai di full maraton, 42 km. Tapi ternyata itu ada orang luar negeri itu, yang bisa lari sampai jarak jauh kayak seperti itu. Beta bilang, muncul motivasi dalam beta punya diri, beta pasti bisa seperti ini. Kalau memang betul ini ada, beta juga pasti bisa. Sabar kakak. Itu kakak maksudnya tahun berapa, umur berapa begitu? Oh ya. Jadi itu tahun 2000, belum lama sebenarnya nih. Menarik. Belum lama sebenarnya. Tahun 2014, beta mulai tekun untuk latihan. Khusus jarak yang jauh, yang ultramaraton. Berarti sebelum tahun 2014 itu supir angkot? Ya, itu tetap supir angkot. Tapi tetap seorang atlet lari begitu? Iya benar. Jarak pendek? Iya, jarak 100 pendek. sampai 400 meter? Iya, betul. Oke, lanjut ya kak. Jadi, beta mulai tekun latihan untuk yang jarak-jarak yang paling jauh. Beta pikir, wah berarti beta bisa ini. 2014 itu mulai beta latihan selama waktu itu kurang lebih 6 bulan. Beta rasa ini beta bisa lari seperti ini. Terus waktu event pertama, ada event itu di Jakarta. Ada kebetulan teman yang ada di sana di Jakarta. Dia bilang, Om Theo, ini ada lari sekarang di Jakarta nih. Itu Jakarta Ultramaraton. 100 km. Beta langsung spontanitas, beta bilang, beta bisa ikut. Sudah. Dia bilang, oke Om Theo, tapi beta saya ada uang. Beta bilang pada teman, saya ada uang. Sudah, gampang nanti beta yang handle Om Theo berangkat ke Jakarta. Oke. Beta bilang, oke siap, beta berangkat. Jadi, waktu berputar terus, saatnya mau lomba 1 minggu, kemudian beta bilang, jadi kaseng. Jadi bantu beta kaseng. Kata, jadi yang penting dari Om Theo saja. Oke, siap, tinggal 3 hari mau lomba, beta berangkat. Beta berangkat sampai sana, dan puji Tuhan, beta berhasil di situ. Juara 1? Beta juara 1, Jakarta Ultramaraton. Oke, anak Maluku ini memang sabiji ini, Tapi kakak, beta mau tahu cerita awal, maksudnya dari jadi supir angkot ya. Katong tahu kalau jadi supir angkot itu tiap hari ada pemasukan, paling tidak 100.000, 200.000 lah. Apalagi di tahun-tahun 2014 waktu itu juga JMP belum ada, jadi orang masih pakai angkot ke sana kemari. Kenapa sampai memutuskan untuk oke beta mau ikut jadi atlet begitu untuk lari jarak jauh? Apakah waktu itu dari penghasilan dari supir angkot kurang kah atau seperti apa? Terus awal merintis karir bagaimana? Susahnya bagaimana? Susahnya nih. Oh iya. Terima kasih. Jadi memang betul. Ini beta putuskan untuk jadi atlet lari
untuk yang khusus yang jarak-jarak jauh ini, memang saat itu ketemu bawa angkot itu pemasukannya agak tipis. Oh, Bukan- ya, tipis. tipis Oke. karena kan beta kan sudah berumah tangga, ada punya istri, anak, sudah punya kebutuhan-kebutuhan yang memang betul-betul cukup harus betul-betul Penting ekstra. lah. Iya. Sorry, itu angkot jalur mana itu? Nah, itu jalur Ambon Laha, Ambon Oh, Tolaha. Oh, ini bukan Alang. Oh, Toalang. Iya. Oke. Ya. Jadi beta pikir harus ada perubahan. Beta bicara sama dengan beta punya istri, Mama Tuan. Kita bilang beta harus tekun di lari. Kalau ketong lari, ini ketong bicara bodoh-bodoh saya Pak Dedi. Jadi beta bilang beta kalau tekun di lari jauh kayak begini, kan orang Maluku ini belum ada orang lari jauh-jauh kayak begini. Mama Tuan bilang dia kasih dukung sama beta. Berarti kalau memang bisa, ale tekun saja. Beta bilang beta bisa. Cuma itu yang bilang begitu. Iya, Mama Tuan bilang kasih support pada beta. Kalau memang Ale mau lari yang jarak jauh kayak begitu, beta bilang, iya beta mau. Justru beta mau, beta tanya Ale pendapat. Kalau Ale mau, berarti beta kan lanjut Oke. untuk tetap tekuni beta punya lari ini yang paling jauh. Karena beta pikir peluangnya sangat besar untuk di Maluku. Sebab orang Maluku belum ada lari jauh-jauh kayak begitu, Pak Dedi. Beta curi start lari ini. Jadi memang ya puji Tuhan. Itu Tuhan juga dengar beta punya doa. Tuhan kasih beta punya kekuatan. Beta bisa ini. Jadi beta bilang harus ada perubahan. Jangan katakan cuma fokus pada apa yang ada. Karena ini bukan mobil pribadi. Ini angkot ini orang punya. Storan lah. Setoran. Minta maaf Pak Dedi. Bensin lagi. Bensin lagi. Jadi saat itu ada yang saya ini beta ambil koperasi simpan pinjam. Waktu Kenapa? itu? Bayar setoran dulu. Kalau saya auto dapat tarik itu saya dapat mencari lagi. Betul. Nah, jadi akan singkat itu Pak Dedi. Oke, beta perubahan. Beta bikin perubahan. Beta bilang Tuhan kasih tolong untuk tolong beta supaya beta ada perubahan. Dan itu pujian Pak Dedi. Mulai saat itu lalu yang beta tadi cerita dari awal, beta berangkat ke Jakarta tuh. Itu yang modal orang tolong beta saja tuh. Orang tolong. Iya, orang tolong. Itu belum ada sesuatu apa-apa dari pemerintah sini. Boleh disebutkan namanya yang waktu itu bantu. Nah, yang bantu beta saat itu dari komunitas namanya Run for Indonesia, RFI. Itu langsung pimpinannya itu Ibu Rita. Langsung itu dari Kompas. Ya. Lalu kakak begini, kita penasaran. Waktu memutuskan dari supir angkot kemudian jadi atlet lari, itu kan umur susah yang muda lah itu. Maksudnya sudah mungkin kepala 4 ya waktu itu. Iya, ya? betul. Sudah sekitar 40 tahunan lebih. Iya, gitu. iya betul. Ya mungkin dari latihan, makanya kakak juga percaya dengan stamina yang ada. Iya. Tapi kan, mohon maaf ya, bukan Iya, kata iya. mau bilang Iya, iya. apa, supir angkot apa segala macam. Di umur yang begitu, ini cuma beta rasa penasaran saja. Iya, iya. Banyak katong lah supir-supir angkot, jangan kan supir angkot, katong lah. Iya, iya, iya. Pekerja-pekerja ini kan sudah terbiasa dengan rokok, Iya. minum. Iya, iya. Ya, begitulah pergaulan lah di Maluku, di Ambon, bagaimana begitu. Iya. Berarti memang ada perubahan dari situ. Iya, iya. Total kakak rubah itu semua begitu. Iya. Boleh cerita dong bagaimana bisa lepas barang-barang itu misalnya gitu. Iya. Jadi untuk ketahuan Bapak Dedi, Pak Dedi, beta memang dari beta masih muda, dari beta sekolah sampai beta sudah tua yang saat ini, beta sempurna Merokok. sonto itu. Orang bilang sonto akan Oke. rokok itu, minum minuman keras, sempurna. Dan itu puji Tuhan itu sempurna ada beta terpengaruh dengan hal-hal itu. Sempurna. Sempurna. Satu kali pun belum pernah itu. Belum pernah. Termasuk Oh ya, belum pernah memang. belum pernah. Iya, belum pernah. Makanya Oh, makanya untuk berubah itu Iya. bagus, ada prinsip soalnya. ya, dan itu memang beta harus betul-betul beta harus berubah karena beta punya motivasi. Beta semua cuma hidup cuma begitu saja. Harus ada perubahan dalam beta punya sisi minta maaf, keuangan Iya, maupun ya finansial itu Pak Dedi. Iya. Jadi itu harus ada berubah. Sebab beta punya tuntutan untuk keluarga, rumah tangga itu bukan cuma sampai di situ saja. Anak-anak kan semakin hari semakin besar, otomatis tuntutan hidup juga besar. Mungkin dia mau sekolah lebih apa begitu, kalau memang ini ya pasti kata butuh uang. Mohon maaf, Jadi beta- kakak pada saat itu sumber keluarga sudah kecil anak Sudah, beta punya anak 4. waktu itu. Iya, Susah juga kalau profesinya. iya. Akhirnya singkat cerita, misal kakak sekarang sudah ikut event demi event pertama itu 100 km. Iya, 100 km. Kemudian juara. Juara. Pulang ke Ambon. Pulang ke Ambon lagi. Sampai di Ambon bagaimana tanggapan pemerintah pada saat itu? Masih tertutup. Saya nggak ada media Ya, yang saya angkat. ada apa-apa yang mau ini beta. Nanti setelah itu 2 bulan kemudian itu kan lombanya itu kan di bulan Januari. 2 bulan kemudian itu di bulan 3 bulan. Februari, Maret, April. Itu tanggal 8 April tuh.
lagi beta lanjut ke Sumbawa. Sumbawa. Itu kejuaraan lari terekstrim di Asia Tenggara. Nah, di situ permulaan beta juara 320 km. Setelah juara, itu langsung ditelepon. Oleh? Nah, dari pemerintah sini, nanti dong akan jemput beta. Sebenarnya beta tuh saya mau dong jemput beta. Padahal di beta saya mau. Beta pikir begini, beta pergi juga tado-tado, beta balik juga beta tado-tado saja. Supaya saya nggak Ya, merasa beta saya sombong mau, atau ya. gimana. Beta saya mau ada apa? Saya mau ada terikat dengan segala sesuatu. Beta pergi ini dengan yang tadi beta bilang ada orang yang bisa perhatian ke beta. Siapa Baru- itu namanya? Ya itu, yang beta bilang tadi komunitas Komunitas, larinya itu, oke. Run for Indonesia. Iya, iya. Nah, beta balik juga, beta saya mau bikin sibuk ketemu orang di daerah sini, beta saya mau. Tapi memang telepon langsung bilang itu Om Theo, katong harus jemput. Dan Harus. waktu saat itu beta balik itu yang ketemu punya mantan wali kota Ambon, Bapak Risat Luana Pesi, Bapak Risat. yang jemput beta sendiri di bandara tuh. Langsung jemput di Iya, bandara. langsung dijemput di bandara. Ya, dari situ langsung muncul kayak perhatian Ya, untuk ada perhatian dari pemerintah. Oke, keren, Iya. keren. Dan itu 320, 360. Iya, 320 km. 320 km. Tadi katong di sebelum live ini kan kakak juga sempat cerita soal sepatu Oh, yang rusak. Bagaimana? Coba cerita lagi untuk sepatu. Jadi ketahuan ini Pak Dedi lah ini. Beta berangkat dari Ambon itu, beta sempat pergi Bali. Karena katong hidup ini kan pas-pasan. Beta pergi beli sepatu di Pasar Mardika itu harga 200.000. Itu beta pakai sepatu 200.000 itu untuk beta mau nanti lari 310 km di Sumbawa nih. Karena ini orang bilang bukan lari main 310 km. 310 Beta kilo. bilang, sudah beta pergi saya nanti pasti Tuhan tolong beta. Beta bicara dan beta punya istri dan beta punya anak-anak di rumah. Beta bilang, pokoknya beta pergi saja, bapak pergi saja. Nanti Tuhan yang atur, bapak bisa. Bapak pergi saya ada uang bale ini. Jadi tapi bapak harus yakin bahwa Tuhan akan tolong bapak di Juara. sana. Modal Dan yakin puji ini. Tuhan, iya. Jadi Pak Dedi beta pikir beta sepatu itu. Sementara beta sudah disiapkan sepatu sama Run for Indonesia tuh. Oh, sepatunya bagus-bagus. Cuma beta ini kan Mahal juga, jutaan ya, juga. sepatu mahal. Beta bilang, beta juga mau pakai beta sepatu ini. Biar dong bilang akan murah-murah. Orang peserta lain sepatu yang harga di atas 55 juta, ini 200.000. Tapi beta percaya, pergi itu Tuhan pasti tolong beta. Tuhan pasti berkati beta. Dan beta ke sana itu terbukti. Beta berhasil di sana. Juara satu. Juara 1. Dan saya ada juara Saya dua. ada di juara 2, tiga. saya ada juara 3. Ini lucu. Jadi ada kakak Theo atau biasa kalau di Ambon orang panggil Om Theo. Iya, Om Theo. Om Theo ini ikut ultramaraton di Sumbawa. Kemudian sampai di Sumbawa dia pakai sepatu yang dia beli di Pasar Mardika di Ambon, harga 200.000. Ya, betul. Juara 1 dapat hadiah dan juara 2-3-nya sih ada. Ya. Jadi juara 2-3 juga hadiahnya untuk kakak. Ya, semua dikasih ke beta. Sorry kalau boleh bocor, berapa tuh juara 1, Jadi, 2, 3 itu? Ya, ya. Itu Kalau saat boleh. saat itu, ya bicara terbuka saja. Ah, oke. Ini ajang ultramaraton. Ya, ini Pak Dedi harus tahu juga nih. Ultramaraton dia termasuk di dalam KONI maupun Oke. PASI. Koni dan Ya, Pasi. Siap, karena siap. katong punya olahraga ultra ini olahraga masyarakat. Oh. Nah, yang sekarang minta maaf, Oke. yang sekarang terbentuk ini di Profesional. Maluku nih, Kormi namanya. Iya. Ya, ini itu. Jadi katong termasuk dalam KONI. Jadi dia punya hadiah itu yang sebesar seperti olahraga yang istilahnya olahraga prestasi dalam tanda Iya. kutip yang kayak sampai di full maraton yang Iya. batasnya itu 100 sampai menengah sampai jarak jauh batas 42 kilo. Katong ini kan lari tergolong lari ekstrim yang tadi Iya. kita bilang ke Pak Dedi. Katong punya hadiah tuh di mana suka-suka orang saja. Cuma pelari ultra ini dia punya nama naik di atas tinggi di udara. Dia semperu dia hadiah uang itu, seng. Tapi saat beta itu beta semperu dia beta punya nama naik Bapak Dedi, beta mau beta Tuhan tolong beta juara kasih uang lah beta pulang. Itu Terbuka saja. saja ya? Terbuka. Betul maksudnya. Kenapa kau mau nama Betul, bagus? betul. Mau bilang kata ide ini beta semperu hebat Pak Dedi. Beta perlu beta juara kalau Tuhan tolong beta saat beta juara kasih uang saja beta kan hadiahnya tuh beta semperu siapa mau kasih beta uang beta semperu beta pun capek itu kasih akang lah beta pulang kata rumah tangga makan selesai. Pak Dedi jadi saat itu juara 1 tuh dapat 35 juta. Padahal larinya tuh 310. Sampai beta dulu pikir-pikir Pak Dedi. Hitung berarti 1 meter. katong 10 kilo nih cuma bayar beta 1 juta saka apa? Kan hitung-hitung begitu. Pak Dedi tuh. Itu iya. Jauh itu cuma bayar begini. Tapi sudahlah. Namanya ketong ini cari makan. Mau ada perubahan-perubahan. Dan Tuhan itu kan sembuta Pak Dedi. Saat itu ketong dapat hadiah saat di situ. Tapi kan yang lain ada juga mungkin dapat. orang ada kasih sponsor per beta. Kan Iya. beta saya ada pikiran. Beta pikir sudah beta bikin saja. Yang penting dapat beta punya hasil itu. Jadi total itu. Beta pulang dengan uang itu. Pokoknya semua itu masuk.
hampir 80 juta. 80 Nah, juta. saat 2018 beta juga, beta boto minta maaf Pak Dedi. Beta boto 1 bulan 2 bulan beta mau dapat 80 juta di mana? Iya, Saya iya, dapat iya, Pak iya. Dedi. Tapi puji Tuhan Itu Pak Dedi. total juara 1 2 3 ya Nah, Kakak dapat. jadi Bapak Dedi, beta pulang ke Ambon dan itu puji Tuhan, mantan Pangdam 16 Patimura. Bapak Maijen Doni Monardo. Doni Monardo, Nah, iya. Pak Doni itu spontan, langsung semua ini segala macam. Beta dapat uang juga dari pemerintah kota. Waktu itu pemerintah daerah belum kasih beta apa-apa. Ini pemerintah kota. Nah, Pak Doni Monardo dari Pangdam 16 Patimura kasih beta punya uang juga. Kasih, pokoknya mantap. Anto kasih uang itu ada masuk 50 juta. Untuk beta, itu langsung dari Bapak Panglima Kodam 16 Patimura. Sementara katong pemerintah kota kasih beta 20, potong 1 juta, terimanya 19. Sabar. Dulu awalnya beta tahu awalnya itu Kakak Theo ini dari ini apa namanya? Satuan anggota begitu. Ternyata bukan ya? Oh, Pak Dedi pikir beta dari Iya. tentara begitu. Beta dulu pikir tentara. Makanya waktu beta dengar, dulu beta supir angkot. Hah? Kaget juga karena kok tiba-tiba bisa begitu ya? Sekarang kok bisa jadi pelari. itulah hebatnya. Tuh cuman lanjut. Jadi Pak Dedi, setelah ini beta diperhatikan sama sekali. Minta maaf Pak Dedi. Itu Pak Doni Monardo itu orang Sumatera. Dan perlu akui katong orang Maluku asli harus akui bahwa itu orang itu benar-benar paling perhatikan atlet di Maluku nih. Bukan cuma cabang beta lari, tapi dia sangat sangat peduli dan katong punya atlet di Maluku, dia prihatin. Beta bilang di tempat ini orang Maluku, orang yang ada di sini harus sadar itu. Dan beta selalu dikasih semangat, dikasih support sama itu. Minta maaf Pak Dedi, mengenai beta punya keuangan untuk beta mau berangkat kemanapun, itu Kodam 16 itu di bawah kepemimpinan Pak Doni Monardo itu. Beta mau berangkat kemana saya, saat yang beta juara itu, dia handle beta semua. Dan pulang tetap bawa hasil. Tetap pulang berhasil dan selalu Juara juara satu. Itu Pak Dedi, itu Pak Doni Monardo dia betul-betul. Jadi beta sampai oras tadi nih, beta masih hubungan baik itu dengan Pak Doni Monardo, dengan Kodam 16 Patimura. Dari Bapak Panglima ke Bapak Panglima, beta selalu di bawah-bawah. Sampai Bapak Panglima yang baru lagi ini, Pak Maijen Ruru ini dititip semua, dan puji Tuhan, responnya luar biasa. Dan beta bangga, Kodam 16 Patimura masih di detik ini masih perhatikan beta. Iya. Memang itu yang jadi isu yang katong selalu bahas toh, Kakak Theo, bahwa kesejahteraan atlet di Maluku ini belum kayak di luar-luar sana gitu. Beruntung juga ada Kakak Theo di sini yang belak-belakan cerita bahwa ya itu memang katong harus akui, orang Maluku justru harusnya malu begitu. Bagaimana justru katong ini diperhatikan dari luar, banyak atlet Maluku yang sujuara segala macam, pika luar, kerja di luar. Jadi di Maluku ya mungkin itu yang jadi katong pengharapan karena kebetulan katong juga sama-sama atlet jadi katong tahu lah. Tuh Kakak Theo tuh. Jadi ya begitulah. Oke, itu tadi cerita singkat dari Kakak Theo atau Om Theo yang biasa disapa di Maluku. Sekarang katong masuk bagaimana persiapan ini dalam event yang nanti akan diikuti tanggal 21 dan 28. Kalau boleh itu event apa Kakak? Kalau boleh tahu. Pak Dedi. Nah, jadi untuk yang beta akan berangkat ini tanggal 21 Jember International Ultramarathon. Berapa kilo? Itu 70 km. Oh, ya. 320 sampai 70 kilo. Ya, puji Tuhan. Terus lanjut lagi ke Maybank Bali Marathon. Tanggal 28 Agustus bulan ini. Berapa kilo itu? Itu 42 km. Full marathon. Ya. Jadi ini sudah persiapan, ya sudah lumayan lah. Untuk persiapan untuk ke event ini, dua event ini. Iya, 2 event sudah itu. Persiapan, ya. Selama berapa lama persiapan? Ini sudah masuk ke 3-4 bulan lah. 3 sampai 4 bulan. Persiapan dari waktu pulang dari Malaysia kemarin. Iya. Oke, persiapan itu dalam sepanjang persiapan itu apa yang saat ini pemerintah sudah support atau mungkin dari asosiasi, bisa dengan Kakak juga dari Molucas Runner toh? Iya, oke. Terima kasih Pak Dedi. Jadi beta balik lagi sebentar. Iya. Dengan beta punya keberhasilan kemarin itu, beta juga mau bilang ucapan terima kasih dari sini bahwa katong punya pemerintah daerah, Pemda, dalam hal ini Bapak Gubernur Maluku, Murad Ismail, sudah boleh apresiasi beta dan sudah tempatkan beta bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga. Sekarang kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga? Di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi di Karangpanjang itu Pak Dedi. Jadi beta sangat berterima kasih. Tempat Sandi Watimena. Iya betul. Siap. Itu beta punya Bapak Kepala Dinas. Siap. Dan puji Tuhan semua itu dukung beta, punya dukungan untuk beta itu luar biasa. Nah, jadi beta punya semua hal-hal untuk yang minta maaf yang kemarin beta sampai berangkat ke Malaysia semua itu dihandle langsung sama Pak Murad. Iya, Pak Murad.
Bapak Gubernur, Maluku. ya, ya. Pemprov lah ya. Ya, Pemprov. Itu dihandle semua melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi beta di dukungan penuh untuk beta ke sana nih. Jadi untuk event yang sekarang ini juga beta didukung langsung dari Dinas Olahraga dan Kodam 16 Patimura di bawah kepemimpinan Bapak Maijen Ruru yang Bapak Pangdam baru nih sekarang nih. Oke. Iya. Dan sekarang selama 4 bulan berarti support langsung dari Pemprov dan Kodam Kodam Patimura 16, Kodam 16 Patimura. Ya, Kodam 16 Patimura. Wah, berarti untuk persiapannya, materi latihannya seperti apa? Apakah dulu beta pernah dengar kabar karena beta dekat juga dengan Kakak Santos Walalayo. Oh iya, siap. Kakak Santos sendiri cerita waktu itu katong ada Suratin Cup bola di Halong. Iya. Ada duduk-duduk tiba-tiba Kakak Santos bilang, ini saya mau wawancara dia. Siapa itu kakak? Beta bilang, Matius Berhitu. Oh yang ultramaraton itu. Oh iya, nanti baru beta minta berita saya dari kakak. Lalu dia video call dengan kakak tuh. Iya. Waktu itu dia bilang, ini laki-laki latihan bola balik Ambon Masohi. Ih, Ambon Masohi beta setahu beta yang baru 7 tahun di Ambon kakek. Iya. Ambon Masohi ini cuma bisa lewat ferry atau kapal cepat. Iya. Apakah betul kakak latihan kayak begitu selama persiapan ini? Iya. Jadi persiapan beta punya lari dan bukan saja untuk persiapan. Memang beta punya latihannya, porsi latihannya kayak begitu memang. Porsi latihannya. Iya. Apalagi untuk persiapan kayak event-event yang jarak yang ultra yang sebegini jauh. Jadi larinya ke Masohi, balik lagi dari Masohi, istirahatnya cuma di ferry. Oh, jadi lari dari sini sampai Liang. Iya, sampai di Liang. Naik ferry kan istirahatnya 2 jam tuh. 2 jam. Jadi lanjut dari Waipirit, Masohi, balik lagi. Sampai kota Masohi. Iya, sampai kota Masohi, sampai di Masohi balik lagi kayak Ambon sini. Tiap hari itu. Iya, bukan tiap hari, maksudnya sekali latihan lari ke sana, balik lagi, terus sisa programnya keliling-keliling Pulau Ambon. Jadi kalau untuk keliling Pulau Ambon nih, beta sudah terbiasa. Jalan lari. Lari ya, di mana beta punya otak yang paling beta untuk lari, beta tetap pergi lari. Maksudnya karena capek sih, maksudnya maksudnya waktu lari katong kalau atlet kan jangankan lari jarak jauh ya, katong jogging saja. Jogging saja itu kadang-kadang jenuh, bosan. Itu oleh pisang goreng, katong stop dulu, katong balik pisang goreng sih, kakak pernah alami itu sih. Ya, kalau beta karena beta lari dengan prinsip, Pak Dedi. Dan beta saya mau pikiran sampai di hal makanan. Karena beta lari ultramaraton ini, beta harus tinggalkan, beta punya keinginan-keinginan itu. Kalau beta keinginan begitu, otomatis beta nih bukan atlet berprestasi. Dan kalau beta cuma mau ingin makan, otomatis mungkin beta berjalan, beta makan, beta suka malas lari. Itu yang susah sih. Nah, itu yang atlet susah, kakak. Jangankan soal makanan, jangankan jaga makanan, kakak, ini bagi adik laki-laki untuk minta jangan ini toh. Jadi jangankan soal makan, pola tidur saja kadang-kadang atlet susah. Aturan atlet tidur tuh jam 9 sampai jam 11 itu harus tidur sudah tuh. Nanti bangun baru latihan segala macam. Tapi berarti kakak selama ini pola hidupnya cukup sehat, bisa dibilang begitu. Sekarang kalau mau bilang tadi Pak Dedi bilang atlet itu tidurnya jam sekian sampai jam sekian. Beda dengan pelari ultra. Sekarang atlet yang lain yang tanda kutip bilang prestasi itu, yang masuk di dalam KONI maupun di PASI itu, dorang kan istirahat itu betul-betul istirahat yang bilang luar biasa. 8-9 jam. Ya. Pelari ultra, contoh beta ini cuma istirahat cuma 1-2 jam saja. Beta bisa tidur cuma 2 jam. Bayangkan Pak Dedi beta bisa latihan dari sore itu sampai pagi. Kan beta sen tidur malam. Nah, bagaimana mau bilang mau istirahat itu sebenarnya bagaimana? Beta pulang lari jam 7 pagi, jam itu pun beta mandi, beta masuk kantor. Kepala dinas sampai bilang, Om Teo seng capek, seng mengantuk, seng bapak, Tuhan kasih beta pun kekuatan. Dan ini memang Tuhan kasih beta pun talenta. Padahal beta sulari 1 hari, seng tidur, masih bisa pergi kantor. Beta sen pernah bangga itu Pak Dedi, beta bilang itu Tuhan itu baik. Kasih beta pun kelebihan. Supaya anak-anak muda pun bisa lihat, lalu jadi contoh pardon. Lalu jangan cuma duduk lah mau enak-enak saja, lalu mau instan-instan mau jadi, saya pakai. Itu sih. Saya boleh Pak Dedi. Motivasi sekali sih, betul sih. Iya harus begitu. Iya. Kan begitu. Tadi kakak tadi sempat singgung soal lari 2,5 hari. Artinya dalam perjalanan lari itu, dalam event itu ada seng tidur. Lari terus. Pertanyaan paling bagus Pak Dedi. Jadi itu pernah waktu beta pulang lari ultramaraton 310 kilo, beta sempat diwawancara sama Bapak Gubernur Maluku. Saat itu Bapak Asagap. Bapak Asagap. Ya. Jadi itu buteu lari itu bagaimana? Tidur bagaimana? Beta bilang jadi begini Bapak. Beta lari itu, pas beta lihat itu jalan itu lurus, pasti beta akan tutup mata. Beta tutup mata, beta lari ikut jalur itu yang ada. Beta tutup mata untuk hilangkan beta punya rasa mata yang mulai jenuh itu karena seng tidur tutup mata. Jadi beta lari beta sampai tutup mata. Pas beta rasa beta ada miring kiri atau miring kiri atau miring kanan, beta buka mata. Itu tandanya
beta sudah di luar jalur yang beta garis yang Serius? Ini betul nih, Kak? ini betul nih. Nah ini cerita nyata ini. Jadi beta lari-lari, beta tutup mata. Pas beta mulai rasa miring, beta buka mata. Oh iya, beta harus posisi batu lagi di jalan ini. Sampai panitia yang Tambora Challenge ini bilang, Bang Matius, wah ini gila ini. Kita bilang, iya, kan saya mau juara. Jadi saya tetap berlari saja. Sabar, itu apakah itu teknik yang memang pelari ultramaraton pakai atau itu Kakak pun teknik sendiri? Nah, kalau pelari ultramaraton, dia kalau sudah dapat capek kayak gitu, otomatis pasti dia akan istirahat. Stop. Mungkin dia dimasas, mungkin dia segala macam. Tapi beta seng. Beta mau tunjukkan bahwa katong orang Maluku ini bisa. Beta seng boleh lihat usia. Karena memang beta sudah terlatih untuk kayak begitu. Beta tetap terus kayak seperti begitu. Pak Dedi yang beta jelaskan, Pak Dedi, beta bisa latihan dari sore atau ini siang sampai pagi. Itu saya tidur, Pak Dedi. Saya makan itu, Pak Dedi. Yang beta cuma konsumsi ini, air putih. Air Supaya putih. sirkulasi. Iya. Yang beta tahu tuh Tuhan pasti kasih beta kekuatan. Itu saja. Dan puji Tuhan, saya mau berjalan yang baik-baik, Pak Dedi. Oke, ini beta bisa bilang atlet ini atlet gila ini. Maunya beta juga untuk Kakak Tio tahu juga beta juga kan atlet juga toh. Iya, Tapi ya katong atlet ini kan ya katong apalagi Sukarja begini jadi kehidupan begitulah, pulang malam terus Iya, betul, isap betul. rokok gitu. Iya. Itulah. Dan beta masih muda, beta juga malu juga maksudnya ini ada mungkin seumuran dan beta punya papa mungkin umur Iya. sekitar segitu. Iya. Tapi masih bisa, apalagi teknik lari yang tadi tuh. Jalan lurus, tutup mata. Nanti kalau Betul. nanti kalau agak tampil hari baru buka mata. Bukan buka mata. Dan itu betul, Pak Dedi. 320 kilo. Ya. Sing stop sama sekali. Itu stop itu waktu ketemu mungkin ganti ketemu punya jersey ini. Oh, iya. Kaos ini untuk ganti. Karena itu kan larinya sampai sudah basah-basah. Sudah segala macam. Harus ganti. Tapi kayaknya minum dulu apa? Hah? Saya apa-apa, Pak Dedi. Aman. Santai kalau di sini nih. Saya beta juga kaget juga ceritanya beta barang selama yang kata tahu maraton itu ya yang kayak di film-film. Iya, Pak Dedi. 320 kilo. Sing tidur, sing makan. Oke, menarik. Ini akan jadi instan artikel yang menarik untuk katong punya portal. Untuk event kali ini, Ya. Kakak Tio sudah pernah 320 kilo. Dan selama ini ikut event-event ultramaraton juga selalu juara. Ini kan ada 70 kilo Ya. dan 42 kilo. 42 kilometer, ya. Apa ada tantangan tersendiri? Ya. Kalau tantangan sih itu pasti dari katong punya diri sendiri sebenarnya. Katong punya mental. Katong punya mental. Punya mental. Sekarang katong hadapi ini kan internasional. Otomatis katong harus betul-betul siapkan katong punya semangat mental yang ini. Katong punya diri sendiri ini. Apakah katong bisa lawan akan kasih? Kalau katong bisa lawan akan, otomatis katong bisa hadapi dengan katong punya kejuaraan besar ini. Mental Ya, mental. Mental dalam hal pengertian maksud beta itu, Pak Dedi, pada waktu ketemu dengan lawan, itu anggap lawan karena ini kan Iya. ini perlombaan. Kompetitor Otomatis, lah. ya ini kan kompetisi, otomatis kita bersaing. Nah, kalau saya siapkan mental, ketemu lihat, pelari ini dia top di sini. Kalau sudah anggap orang begitu, stop pergi pada di jam sia-sia. Bukan berarti ketemu pergi itu harus juara, bukan. Tapi ketemu siapkan ketemu punya mental. Bisa hadapi ini kaseng. Jangan lihat lawan begini langsung wah ini hebat. Harus percaya saya diri, boleh. berarti. Dia latih, dia bisa. Masa beta saya bisa? Beta juga latihan. Dia lari sampai pagi, beta juga lari sampai siang. Harus begitu, Pak Dedi. Harus begitu. Dan beta bilang, Pak Dedi, walaupun beta usia sudah kayak begini, minta maaf Pak Dedi. Yang muda-muda kalau lari-lari begini, jangan. Dosen bisa anggap remeh beta, mungkin beta akan kalah, tapi dosen bisa anggap remeh beta dulu. Tuh Pak Dedi tuh. Jadi beta bilang, karena beta kenapa bicara begini. Tuhan suka si beta pun kelebihan, dan beta pakai kelebihan ini, minta maaf, Tuhan juga dipermuliakan. Dengan beta punya kelebihan ini, Pak Dedi. Beta mungkin cerita sedikit ke belakang lagi, Pak Dedi. Beta punya lomba itu lari terjauh, terpanjang sepanjang sejarah lari ultramaraton di dunia itu, Pak Dedi. Di Malaysia. Itu 2.234 km. Sabar, itu di Malaysia kan? Itu di Malaysia. Yang kemarin berarti? Yang kemarin, beta bilang tadi Pak Dedi, beta balik ke belakang lagi di event itu. Larinya itu selama 1 bulan full. 1 Desember sampai 31 Desember. Iya. Itu banyak tantangan, banyak rintangan. Karena kata orang ini semua ini baru pergi lari akan jauh itu. Bahkan Natal saja di Ya, Natal. trek lari. Orang ada Natal 25 Desember, beta ada lari dong VC. Ya, ini Selamat Bapak ada Natal, lari. siap. Ya, Bapak ada lari ini, ada lari ini. Jadi beta mau bilang itu tantangan yang luar biasa, Pak Dedi. Itu peserta-peserta yang lain itu kaki semua subangka lari 2 minggu, saya kaki subangka kayak gajah semua. Sebab ini larinya kan tiap hari lari. Jadi itu kan setengah mati. Iya. Ya, setengah mati. Dan itu memang itu mujizat semua. Pak Dedi,
beta waktu saat lari itu beta punya kuku semua sudah lepas. Itu sudah jarak sudah 2 minggu tuh kuku ini Luka-luka sudah pasti. lepas. Luka Iya, itu. sudah dalam kaki sudah blister semua. Oh, saya bisa bilang lagi. Ketemu bilang balas, orang mau bilang balas. Balas, iya, Subah iya. air segala macam. Ya tapi puji Tuhan. Sakit-sakit begitu, start lagi ulang. Normal ulang seperti biasa. Karena apa? Beta bilang, Tuhan tolong beta mau bikin yang terbaik. Tuhan jangan bikin malu beta. Kata orang Maluku ini harus bisa, Indonesia ini bisa. Dan itu puji Tuhan. Semua berjalan yang baik-baik. Masuk finish juga dengan ketawa-ketawa. Sampai orang lain juga bisa emosi katong. Contoh ini, tuan rumah Malaysia, panitianya juga ini, race directionnya ini kan orang Malaysia. Iya. Dia sampai sen suka beta. Dia bilang Indonesia, laju, biar hilang. Karena hari pertama beta bisa lari 156 kilo, peserta yang lain cuma 73 kilo. Itu peserta sama sudah. Itu peserta di situ semua lebih bingung bilang, wah ini Indonesia ini gila memang beta gila. Beta pergi dengan harus menang, bukan beta pergi di belakang kamu orang. Saya mau, beta saya mau. Beta saya mau. Oke. Apalagi pemerintah daerah tolong beta per fasilitas beta juga angkat pemerintah daerah Maluku nama itu harus begitu Pak Dedi. Pergi dan suatu komitmen beta harus berhasil. Dan itu harus katong tanamkan. Gila sih. Betul Pak Dedi. Salah. 1 bulan berarti makan juga sambil lari. Betul. Minum otomatis sambil Iya, lari, iya, tapi iya. kalau makan sambil lari. Iya. Gitu. Beta mau tanya, ini penasaran beta betul-betul sen tahu ini tuh Kakak Theo, beta penasaran betul. Untuk urusan buang air itu bagaimana? Oke Pak Dedi, ini juga pertanyaan yang paling bagus ini sebenarnya nih. Pak Dedi, setiap hari beta lari, beta sempena rasa, minta maaf, buang air sini sempena, apalagi buang air besar, sempena. Beta sempena rasa apa-apa karena beta lari itu beta jarang makan. Yang beta konsumsi cuma ini, buah itu paling buah semangka yang panitia siapkan. Akan keluar keringat kapan? Kamu keluar di keringat, beta sempena makan. Jadi setiap pas per etape itu, nanti akan sudah tengah-tengah malam jam 12 baru beta rasa mungkin kata, minta maaf, beta mungkin mau rasa mau iya buang air kah, itu baru beta rasa. Tapi selama lomba itu, buang air sini joseng. 1 bulan? 1 bulan itu. 1 Desember sampai 31 Sampai 31 Desember. Jadi kemarin itu memang luar biasa. Sampai ada peserta satu dari Indonesia kan, katong 2 orang saja. Beta sama dari Bali, namanya Lili Suryani. Dia bilang begini, buset, Mateus, kamu nih gila nih, pelari gila ini. Beta bilang, ya kita orang Indonesia harus gila supaya peserta lain dari negara lain juga bilang memang betul dia gila ini. Beta bilang begitu. Gila. Harus gila, gila para apa? Supaya kau tahu nama Indonesia ini naik Pak Dedi. Jangan orang Indonesia kesana lah bilang kata, ini negara ini bagus, apa aja Indonesia lebih kuat. Pak Tapi Dedi. terbukti juara. Terbukti. Pak Dedi beta sampai di finish itu, duta besar Indonesia itu masih Pak Hermono tuh. Dia kirim stafnya 2 orang pergi jemput beta di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Dia bilang begini, baru pernah ada bendera Indonesia juga berkibar lagi selama sejarah untuk orang lari-lari kayak begini. Om Mateus terima kasih. Cabut dia pun topi duta besar itu taruh beta pun kepala, jangan buka topi ini Om Mateus. Tetap pakai saja. Kita bangga ini Om Mateus, kita sangat bangga. Ternyata Bapak itu semua karena Tuhan kasih beta pun kekuatan ini. Amin. Dan itu puji Tuhan Pak Dedi. Berhasil. Langsung dibawa ke duta besar, ketemu dengan duta besar Pak Hermono. Woi bangga polo semua jelas. Berarti selama ini kalau yang tadi beta ambil kesimpulan bahwa kakak punya motivasi ini cuma 3 sebenarnya. Keluarga. Kemudian membanggakan nama Indonesia dan Maluku. Betul. Kemudian saya lupa juga untuk berdoa. Itu utama Pak Dedi. Semua itu utama tuh. Katong Berdoa andalkan Tuhan, katong berdoa. Andalkan Tuhan. Ya? Katong mau agama apapun, katong harus andalkan Antua di atas itu. Pasti saya mustahil Pak Dedi. Bikin saja, nanti urusannya Antua. Yang penting katong suruh latihan, suruh segala macam. Urusan Antua yang nanti atur katong pulang langkah ke sana tuh. Kaki bilang tadi betul Pak Dedi. Kuku talapas juga tiba-tiba saya rasa sakit Pak Dedi. Apalagi kalau sulari kayak begitu, saya ada orang di belakang. Sio lebih bagus-bagus Pak Dedi. Lurus. Jadi ini serius, ini jadi motivasi sendiri untuk katong atlet-atlet muda di Maluku dari olahraga apapun itu. Bukan cuma olahraga maraton, atletik atau apa, tapi semua atlet Maluku harus contoh Om Theo, karena mungkin semangat, motivasinya juga. Kalau yang bilang di film-film motivasi tinggi, ini sudah nih. Ini sudah contoh motivasi tinggi nih. Oke, selanjutnya. Di event ini nanti apakah Kakak Theo sudah tahu lawan-lawannya dari mana, atau ada peserta yang mungkin, oh ini lawan terberat beta nih, begitu. Untuk Ya, 2 event nanti nih. Iya, terima kasih Pak Dedi. Jadi untuk event ini nih banyak peserta sih yang bagus-bagus. Ini kan event internasional. Jadi kan banyak peserta yang bagus-bagus. Nah, cuma dari beta punya diri sendiri, tadi beta bilang ke Pak Dedi bahwa katong harus siap mental ini. Iya. Mau dia mau bagus kah, dia terbagus kah, terbaik kah, itu urusannya dia. Yang penting katong juga punya diri, katong juga bisa. Katong juga latihan. Katong latihan sama-sama. Katong harus percaya katong pun latihan itu. Dan itu harus keyakinan ada. Soal nanti mau juara dan sen juara, itu urusan Tuhan di atas saja. Iya. Yang penting katong bikin yang terbaik. Kan Pak Dedi minta maaf.
juara-juara dunia contoh nih. Mike Tyson di hal tinju nih, olahraga tinju. Valentino Rossi itu kan pernah kalah semua. Itu pada itu. Yang penting dia punya penampilan performanya itu yang penting. Kata orang bikin dulu, nanti soal kalah menang itu biasa. Jadi yang ada yang katong sih, pergi nih harus menang. Saya boleh begitu. Kalau pergi model begitu lebih best stop lalu pergi mencari pekerjaan yang lain baik-baik juga. Waktu pada itu. Olahraga itu harus punya pikiran yang positif. Saya boleh katong hati bersih ikhlas ya. Ya. Dengan niat untuk membanggakan nama provinsi Indonesia itu ya. saja. Betul. Aku kita dapat banyak ilmu sih di sini sih. Kita suka ya maksudnya untuk atlet muda juga kita butuh motivasi lah itu dari senior-senior. Apapun itu olahraganya, apalagi nanti ini kan Kota Ambon Maluku ini kan semua dekat Popmal, Pekan Olahraga Provinsi Maluku. Itu jadi betul Pak Dedi. Jadi beta mungkin tambah lagi Pak Dedi. Jadi untuk atlet muda ini yang di bawah 25 tahun ini, kan batas pon sekarang 27 tahun. Yang di bawah 27 sudah ke bawah ini, jangan dong bosan dong punya latihan. Semua cabang olahraga. Jangan baru menang satu kali, menang sedikit topo dada, bilang ini saya ada orang itu awal jatuh tuh. Itu awal jatuh sebenarnya tuh, cuma saya sadar. Saya sadar. Berikutnya saya juara Pak Dedi. Jadi maksud beta mau bilang pada yang muda-muda ini, dong tetap semangat latihan. Tetap andalkan Tuhan itu. Pasti, kan masih muda. Otomatis karir itu masih jauh ke depan. Masih jauh. Masih jauh. Jangan pikir diri. Bikin betul-betul. Katong punya tanah ini juga butuh katong. Katong punya negeri ini butuh katong. Jangan sampai di tingkat di nasional Indonesia, katong pun daerah ini saya masih butuh katong. Katong angkat nama baik dengan olahraga saja. Semua dunia tahu, oh dia mana? Orang Ambon. Ambon itu di mana? Maluku sana tuh. Di mana? Indonesia. Otomatis katong harus bikin yang terbaik. Jangan puas deh numpung apa yang sudah dapat itu baru juara sedikit topo dada boleh itu contoh itu hati yang berprestasi semua itu semakin non hebat non bikin diri kayak orang bodoh-bodoh dan itu harus begitu katong belajar katong semua belajar pada di beta usia rambut putih ini tapi beta juga belajar dari pelari-pelari yang karena beta pun cabang olahraga lari beta belajar dari orang-orang yang memang top dunia itu beta belajar dari orang semakin non tinggi itu dong bikin diri lebih di bawah. Jadi katanya harus belajar ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Siap. Itu beta selalu dengar dari atlet-atlet senior kata-kata itu. Nah, cuman mungkin ada dua pertanyaan terakhir. Beta dengar Kakak Teo punya anak-anak juga atlet lari juga. Oh iya, terima kasih Pak Dedi. Iya. Jadi ya puji Tuhan itu Tuhan juga kasih masing-masing dia punya talenta. Beta punya anak yang di Kopassus itu dia atlet karate, atlet nasional juga. Dan kemarin puji Tuhan juga dia di PON dia dapat medali perunggu juara 3 untuk ke Maluku. Nah, tapi dia juga itu pelari. Dia atlet lari juga, cuma basicnya lebih banyak ke karate. Nah, sekarang kan bertugas di sana di Kopassus tuh. Jadi masalah fisik dia hatam sudah. Oh, kalau fisik itu tinggi. Mantap ya. Jadi beta punya anak dua tuh yang atlet tuh. Yang satu yang di tentara Kopassus, yang satu sementara ikut pendidikan. Pendidikan di SPN Paso, polisi itu lagi. Juga atlet karate. Itu atlet karate. Dua-duanya atlet karate? Iya, dua-dua atlet karate. Itu pernah juga juara nasional 3 kali itu. Gitu. Sangat ini ya, maksudnya keluarga ini keluarga atlet. Oke, terakhir mungkin Kakak Teo. Jadi atlet kan selamanya tuh. Iya, betul. Meskipun sekarang juga sudah ada pekerjaan di Diaspora Maluku gitu. Setelah pensiun jadi atlet misalnya, Kakak Teo mau bikin apa? Kalau pensiun jadi atlet, otomatis kan beta punya lapangan pekerjaan sudah ada. Ya paling beta kan pelatih di atas di dinas olahraga. Itu kan beta punya akhir di situ tuh. Nah, kalau memang Tuhan kasih ketong punya rezeki, berkat atau kepeng sadiki, mungkin ketong bisa buka usaha apakah? Begitu saya Pak Dedi. Yang penting ketong ikut arus. Saya pengen buka ini apa namanya? Jadi juragan oto begitu maksudnya. Balik oto banyak-banyak lah. Kalau sampai tingkat itu beta boleh terpikirkan sebab semua itu ditentukan yang Maha Kuasa yang atur katong. So, Pak Dedi toh, yang penting katong hidup apa adanya saja. Katong saya usah berpikir yang aneh-aneh. Sebab pikir hal aneh-aneh itu nanti jadi juga bikin malu-malu diri Pak Dedi. Katong apa yang ada saja, berserah saja. Itu begitu sih Pak Dedi. Artinya sekarang lewat lari ultramaraton, alhamdulillah puji Tuhan. Kakak Teo sudah dapat hidup. Ya, puji Tuhan. Sudah nikmati hidup sekarang nih. Ya, betul. Oke. Menarik pembahasan hari ini Tribuners. Jadi itu tadi pembahasan sekitar 30 menit dari saya dan
atlet maraton, ultramaraton kebanggaan Indonesia, Mateos Berhitu. Dan mungkin terakhir kakak, bisa sampaikan pesan-pesan mungkin untuk ketemu punya generasi muda di Maluku. Oh iya. Jadi pesan-pesan beta untuk ketemu generasi muda di Maluku, bukan saja cuma khusus atlet lari, semua cabang olahraga, katong harus tetap tekun berlatih, tetap semangat, lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab, dan itu yakin bahwa suatu waktu pasti akan petik hasil di kemudian hari. Tetap semangat, Tuhan pasti tolong semua. Oke, siap. Terima kasih kakak. Kita doakan bersama semoga nanti di tanggal 21 dan 28 bisa bawa pulang hasil maksimal. Amin. Untuk Maluku, tentunya untuk Indonesia. Dan ya, itulah dia perbincangan kami sore hari ini. Saya Deddy Aziz bersama kakak Theo. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.